Hari ini saya lebih membawakan penjelasan tentang Flutter. Soalnya kemarin eh, dari penjelasan di Udemy-nya itu lebih ke eh, secara global Flutter itu seperti apa, terus kelebihannya seperti apa, seperti itu. Nah, langsung kita mulai saja. Nah, di Flutter ini ada tiga aspek yang paling menonjol di Flutter, yaitu fast development, beautiful UI, native performance. Nah, yang dimaksud fast development itu di Flutter itu eh, ada fitur hot reload. Jadi ketika kita ada perubahan di kodenya itu dia langsung otomatis ke reload tanpa dia nge-compile ulang. Terus yang kedua beautiful UI dari eh, Flutter sendiri itu sudah menyediakan banyak sekali widget bawaan yang tampilannya sudah cantik. Tinggal kita sebagai developer tinggal me- memakainya saja dan customize sesuai selera kita. Terus yang ketiga native performance. Nah, di sini lebih ke tampilan Flutter, soalnya di Flutter itu ada beberapa platform di iOS, di Android, sama di web app. Nah, dari situ itu dari Flutter udah menyediakan berbagai widget untuk bisa dipakai di beberapa platform. Dan ini semua bisa dipakai dalam satu codebase saja. Terus, nah ini contoh tampilan yang menggunakan Flutter. Di sini widget-widget yang dipakai sebagian besar itu udah bawaan dari Flutter. Jadi tampilannya sudah bentuk blok-blok gitu untuk tampilannya. Dan untuk kayak icon-icon ini dari Flutter pun juga sudah menyediakan di website mereka. Kita tinggal ambil saja. Terus apa sih yang di dalam Flutter itu? Itu contohnya ada stateless sama stateful. Nah, stateless ini lebih ke komponen yang pasif. Jadi di stateless ini tidak ada action apa-apa selain dia dapat properties dari luar. Kalau yang stateful ini dia ada action. Contoh seperti counter app. Counter app itu eh, ada toggle untuk menambah eh, angka ketika dia buttonnya diklik seperti itu. Jadi di dalamnya ada widget, ada state. Terus yang kedua declarative programming. Nah, yang dimaksud declarative programming ini lebih ke kita sebagai developer tinggal memakai function-function yang sudah ada tanpa mengetahui di dalamnya itu prosesnya seperti apa. Jadi contoh yang ditampilkan di sini di print. Nah, di print ini dia isinya cuma string saja, hello moon. Nah, ketika dia dipanggil, terus di run, dia langsung menampilkan teks hello moon seperti yang diterapkan di kodenya. Lalu ada asynchron load. Nah, ini juga isinya string, sama seperti yang di atasnya brand itu. Konsepnya sama, cuman kita hanya memikirkan apa yang kita terapkan dan apa hasilnya setelah kita gunakan. Terus yang selanjutnya di list view. Nah, banyak sekali penggunaan list view ketika kita membuat eh, suatu project. Suatu di project itu biasanya menampilkan eh,
item-item yang macam-macam, ada yang bisa horizontal, ada yang vertikal, dan di dalam situ bisa menampilkan gambar atau teks atau icon dan sebagainya. Nah, ini penggunaan list view sangat sering sekali digunakan. Terus selanjutnya animation. Kalau yang animation ini lebih ke penggunaan khusus saja. Soalnya dari Flutter sendiri itu memang sudah menyediakan eh, animation bawaan di dalam Flutter. Jadi kita eh, membuatnya sesuai selera kita nanti di animation ini. Terus selanjutnya di data stream. Nah, data stream ini dia bisa di apa, konsepnya sama seperti RxJS ya. Itu dia function di listener, lalu di dalamnya itu dia ngeran function ketika dia dipanggil. Nah, di Flutter ini juga disediakan namanya dart stream seperti itu. Dan masih banyak lagi. Terus next. Nah, siapa sih yang menggunakan Flutter? Eh, nah, di sini di websitenya Flutter itu dijelaskan seperti company seperti Alibaba, Google sendiri, dan X3 itu menggunakan eh, Flutter sebagai aplikasi production mereka saat ini. Masih ada banyak lagi company-company yang memakai Flutter ini. Terus Flutter ini bisa digunakan atau dideploy sebagai iOS app, Android apps, atau web apps sekalipun dalam satu bahasa programan yaitu Dart. Daripada kita mempelajari Java atau Kotlin untuk membuat Android apps dan mempelajari Swift atau Objective-C untuk membuat iOS apps, nah itu kita bisa melakukan semuanya di satu tempat yaitu Flutter. Nah, apa sih Flutter itu? Untuk Flutter sendiri, di sini saya eh, berusaha memakai ilustrasi agar bisa dipahami lebih jelas apa itu sebenarnya Flutter. Nah, di sini contoh ada, dia adalah Bob dan dia sebagai iOS developer. Nah, dia sebagai iOS developer ini dia membuat aplikasi yang eh, sangat bagus dan sangat populer di kalangan orang, dan itu semuanya menyukai aplikasi tersebut, tetapi dia hanya tersedia di iOS. Nah, setelah dia eh, membuat aplikasi yang cuma di iOS tersebut, itu beberapa user menanyakan kapan eh, aplikasi itu tersebut tersedia di Android. Nah, lalu dia menanggapi user tersebut, dan dia mencoba mempelajari Java, mempelajari Android dengan dia berusaha keras eh, membaca buku, lalu dia akhirnya bisa membuat di Google Play tersebut. Jadi dia mempunyai App Store sama Google Play di dua platform. Nah,
Ini sangat bagus untuk user karena di user bisa memakai di Android mereka dan di iOS mereka. Tetapi untuk Bob ini sangat kesulitan karena dia harus mendeploy di dua tempat, di Play Store sama di App Store. Jadi Kak, yang di Android itu dia memakai Kotlin, kalau di App Store itu dia memakai Swift. Nah, itu di sini dia pakai dua code base, iOS app sama Android app. Nah, ini sangat banyak pekerjaan di situ, soalnya Android apps sama iOS Kotlin sama Swift itu strukturnya sangat berbeda. Jadi untuk mem- membetulkan bug fix tersebut itu dia harus mengupdate dua code base seperti itu. Nah, ini ada salah satu komplain dari user. Ini kenapa button di bawah ukurannya dua kali lebih besar dari yang lain. Nah, ini terjadi karena setiap screen yang ada di iOS itu berbeda-beda ukurannya dan aspek rasionya. Jadi kalau kita berusaha membuat sesuai screen sama aspek rasio per device itu sangat banyak makan waktu dan juga tenaga. Ini masih yang iOS ekosistem. Nah, di Android juga sama. Jadi untuk kedua platform ini dia mempunyai banyak device, banyak screen, banyak aspek rasio. Itu eh, itu sangat banyak pekerjaan kalau hanya membutuhkan satu bug fix saja. Terus next. Nah, ada salah satu orang Flutter itu dia mengajukan pertanyaan. Kita banyak sekali melihat layar-layar di mana-mana. Ada yang di kulkas, ada yang di pemberhentian bus, ada yang di kaca. Itu dengan eh, screen yang berbeda-beda sama ekspektasi yang berbeda-beda. Kenapa? Lalu dia bertanya, kenapa kita nggak membuat sesuatu yang mudah untuk developer dalam membuat tampilan yang tampilan yang bagus untuk semua layar yang sudah ada. Nah, di Flutter ini itu dia menyediakan UI Toolkit. UI Toolkit ini lebih memudahkan developer untuk membuat tampilan dalam eh, pengerjaan project Flutter. Itu disediakan di dalam Flutter. Nah, ini ada beberapa widget. Sebenarnya ada banyak sekali. Bahkan dari saya pun belum memakai semua widget yang disediakan sama Flutter. Jadi eh, karena banyak sekali, mungkin hanya bisa dipakai beberapa yang dibutuhkan saja. Jadi di sini contohnya ada row, ada kolom, ada stack, ada padding, ada center. Kalau row ini lebih ke itemnya ke samping, kalau kolom ke bawah, kalau stack itu seperti kalau di eh,
pemrograman website itu di style CSS itu position absolute. Nah, di sini juga ada padding, ada center juga. Nah, di dari Flutter menyediakan sistem seperti ini. Nah, bagaimana kita memakai sistem ini dalam pengembangan aplikasi di semua screen? Nah, dari Flutter ini dia untuk awal pengerjaan itu dia ada salah satu widget namanya scaffold. Itu dia hanya menampilkan layar kosong saja. Jadi layar kosong ini nanti dia akan menjadi tempat widget-widget yang akan ditambahkan. Nah, ini contoh widget yang sudah ada seperti app bar sama button. Nah, contoh di sini app bar ini app bar udah bawaan dari Flutter. Nah, kalau yang button ini, kalau kita hanya menambahkan widget button tanpa ada parentnya sama sekali, itu posisinya di atas ini. Karena defaultnya itu ketika kita menambahkan widget-widget itu dari atas. Nah, untuk dia menaruh dari sini itu dia memakai center, widget center. Jadi kontainernya ini center, lalu di dalamnya ada button. Nah, dari center sendiri itu hanya menyediakan satu widget. Jadi untuk membuat dua button ini kita harus menambahkan kolom dulu, kolom biar widgetnya bisa lebih dari satu. Nah, ini ada contoh widget-widget yang seperti native. Maksudnya seperti native itu ketika diterapkan alert dialog itu kita bisa custom tampilannya, bisa kayak Android atau bisa kayak di iOS. Banyak banyak sekali widget-widget yang disediakan di Flutter. Jadi kita bebas memakainya sesuai kebutuhan kita. Nah, ini konsep Flutter, cara kerja Flutter. Nah, di sini tuh tadi saya sudah menjelaskan yang bagian scaffold. Scaffold itu lebih ke dia bawah sendiri, kayak kontainer gitu. Lalu ada app bar, ada button. Nah, nanti di button itu bisa di custom atau dikasih icon atau nanti ditambah list lagi, bisa sesuai selera kita, kebutuhan kita. Konsepnya seperti Lego Blocks, bisa tumpuk eh, di banyak stacknya. Nah, ini contoh secara relief di penggunaan Flutter. Nah, di sini ada dari atas dulu. Ini stateful widget. Nah, ini stateful tadi dia bisa ditambah action di dalamnya. Jadi ketika kita udah menambahkan action di sini, itu counternya otomatis berjalan. Nah, di sini untuk main page, extend, stateful, sampai
state main page ini bawaan Flutter. Jadi untuk menggunakan stateful strukturnya harus seperti ini. Terus di sini ada 6 buat menyimpan counter ketika trigger. Lalu di sini ada build, tempat untuk merender widgetnya, scaffold ini untuk kontainer putih ini. Nah, di sini ada ebar, scaffold ditambah ebar. Jadi di scaffold ini dia menyediakan tempat untuk menambahkan widget ebar seperti ini. Terus di bodinya ini ada center, ada dalamnya widget text. Jadi otomatis dia posisinya di tengah. Lalu di scaffold juga itu ada tempat untuk menambahkan floating action button. Jadi memang sudah disediakan di Flutter-nya. Kita tinggal menambahkan widget, lalu on press-nya set state untuk mengubah counter, angka counternya. Lalu kita bisa menambahkan color dan child. Sebenarnya ada banyak properties yang bisa ditambahkan. Nah, ini untuk contoh strukturnya seperti ini, penggunaan widget. Nah, contoh di sini ada penggunaan stateless sama stateful. Nah, untuk yang stateless tadi dia nggak ada action apa-apa, dia cuman menerima properties. Nanti posisinya di sini. Kalau menambahkan dia pakai apa namanya variabel propertiesnya di set sebelah sini. Lalu di stateful dia ada action set state. Nah, di sini juga variabel counter buat menyimpan data sementara di Flutter ketika trigger pakai floating action button tadi. Contoh saya nah, melakukan contoh. Nah, coba kalau mulainya dari 3. Oh, belum run. Nah, di sini contohnya sama seperti yang di slide tadi, ada scaffold, ebar, terus dia di sini ada background color ini
theme of context ini sudah bawaan dari Flutter-nya, kita tinggal mengcustom pilihannya. Nah, di sini ada banyak sekali propertiesnya. Misalnya contoh di teks ini, kalau kita mau menambahkan style, nah di sini ada properti style. Terus di penggunaannya itu style harusnya. Nah, oke, ya untuk teksnya seperti itu. Untuk yang ini tadi kolom, dia mengarah ke vertikal. Nah, di sini ada kita bisa custom align-nya, bisa di center atau di top, bottom. Terus ini di dalamnya bisa multiple text di sini. Nah, di bawah ini ada on press tooltip sama child. Di sini sebenarnya ada banyak sekali properties yang bisa dipakai. Terus di sini dia hanya memakai set state untuk mengubah counternya yang ditampilkan di apps-nya. Seperti itu. Terus next-nya, nah setelah kita membuat project kita counter apps tadi, itu kita bisa mendeploy di semua platform. Di sini ada tablet, ada desktop, ada laptop, HP, karena dari Flutter sendiri sudah menyediakan fitur satu code base untuk semua platform. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak mempelajari teknologi baru atau skill baru atau pemrograman language yang baru. Oke, terima kasih. Untuk presentasi hari ini lebih ke introduction Flutter saja. Untuk nextnya mungkin bisa lebih masuk ke dalam lagi mengenai Flutter. Mungkin lebih ke widgetnya, itu penggunanya seperti apa, bisa pakai package yang lain untuk kalau yang kita pakai di yang sekarang itu pakai Velocity, itu mungkin pertemuan selanjutnya bahas yang seperti itu. Terima kasih.